Dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah membidik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK bahkan telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan mengamankan uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah serta mata uang asing. Meski kasus dugaan korupsi tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini KPK belum juga mengungkap identitas dari para tersangka. Jadi pertanyaannya, apakah KPK akan segera menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka? Kita akan ulas lebih dalam pemirsa malam hari ini bersama dengan atau yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Bang Kurnia, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Kurnia, kita tahu kasus korupsi atau dugaan korupsi terutama ketika kita membaca bagaimana pernyataan dari jubir KPK, ada 3 klaster begitu yang terjadi dalam tubuh lingkungan Kementerian Pertanian, TPPU, gratifikasi dan juga jual beli jabatan. Ini bukan praktek yang asing begitu ya di lembaga berwenang. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama tentu ini menjadi kewajiban bagi KPK untuk menelusuri lebih lanjut. Setidaknya dalam sejumlah pemberitaan terdapat beberapa pasal yang sepertinya akan disematkan kepada pelaku. Misalnya ada pasal yang terkait dengan pemerasan dan juga gratifikasi. Namun tentu kita tidak lupa bahwa ada irisan yang sangat erat antara tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu kewajiban bagi penegak hukum untuk menelusuri. Jika memang ada pemerasan, maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah kemana aliran dana pemerasan itu mengalir. Jika kepada beberapa pihak atau diubah menjadi bentuk-bentuk tertentu, maka ada potensi tindak pidana pencucian uang di sana. Kemudian kalau kita mengutip dari pernyataan juru bicara KPK, ada potensi penghalang-halangan proses hukum di saat KPK melakukan tindakan penggeledahan di sejumlah tempat. Kami tentu mengingatkan, jika sudah masuk pada tindakan penggeledahan, maka dengan sendirinya penanganan perkara naik, tidak lagi pada tingkat penyelidikan, namun sudah berpindah pada penyidikan. Tatkala sudah masuk pada proses penyidikan, maka setiap pihak diminta dan dituntut untuk kooperatif terhadap proses hukum. Jika ada pihak yang berusaha untuk menggagalkan proses hukum, maka KPK dapat menyangkakan mereka dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai obstruction of justice. Demikian, Mbak. Baik. Apalagi kalau misalnya tadi Pak Mas Kurnia menyasar terkait dengan kemungkinan ada obstruction of justice begitu. Kebetulan hari ini ada pegawai Kementan yang ditahan begitu. Atau ya diamankan sementara oleh pihak KPK karena diduga akan melakukan tadi perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Safe to assume, berarti tindakan-tindakan atau katakanlah yang masuk dalam kasus dugaan ini tidak hanya menyasar 1 atau 2 orang, terutama kita bicara mengenai mentan Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditahan saat ini, tetapi juga bisa jadi ini menyasar ke banyak sekali pegawai yang ada di tubuh Kementan. Iya, benar sekali. Nanti penyidik dapat mengkonstruksikan ketika melakukan upaya penggeledahan kemarin, apakah ada bukti-bukti yang dihilangkan atau dikaburkan, baik oleh pegawai Kementerian Pertanian atau pihak lain. Pembuktiannya tentu beragam. Misalnya bisa dengan melihat rekaman CCTV di sana. Jika memang ada pihak-pihak yang berusaha menghilangkan barang bukti, karena pada dasarnya dalam sudut pandang penegakan hukum, barang bukti memiliki poin yang sangat krusial dalam penanganan perkara. Karena dari rangkaian barang bukti tersebut akan ditemukan ada tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada satu barang bukti yang tidak bisa ditemukan atau dirusak oleh pihak tertentu, maka aparat penegak hukum dapat menyasar dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Ancaman penjaranya bukan ringan, paling rendah 3 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dan presidennya juga sudah banyak ditangani oleh KPK. Maka dari itu penting bagi setiap pihak untuk bertindak kooperatif dengan apa yang sedang dilakukan oleh KPK.
Demikian, Mbak. Baik, Mas Kurnia, kita juga akan sedikit singgung terkait dengan, ya memang sudah ada beberapa yang ditersangkakan begitu. Kemudian untuk mentan Syahrul Yassin Limpo sendiri masih diamankan. Tetapi sampai dengan saat ini KPK memutuskan, atau ya maksudnya sampai dengan saat ini memutuskan masih belum membuka ke publik begitu siapa-siapa saja yang sudah ditersangkakan dan apakah mentan juga masuk dalam nanti list yang akan ditersangkakan. Apa pertimbangannya kalau menurut Anda? Ya, ada dua hal penting berkaitan dengan status hukum seseorang dalam proses penanganan perkara. Yang pertama adalah aspek kepastian hukum. Karena kita sudah tahu dan apalagi sudah dikonfirmasi oleh KPK, perkara ini sudah naik pada tingkat penyidikan. Dan di KPK ketika ada proses penyidikan, maka dengan sendirinya sudah ada penetapan tersangka. Maka dari itu KPK penting untuk segera mengumumkan kepada publik dan juga kepada pihak terkait dengan pasal yang disangkakan dan bagaimana konstruksi keterlibatan mereka. Selain itu, jangan lupa di dalam Undang-Undang KPK, KPK itu dituntut untuk transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab kepada publik. Maka dari itu publik berhak tahu apa sebenarnya gonjang-ganjing yang saat ini sedang ramai diberitakan berkaitan dengan 3 klaster dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian yang sepertinya sedang menyasar seorang penyelenggara negara yaitu Menteri Pertanian. Oke. Tapi yang juga perlu kita luruskan di sini adalah ya berhubung karena narasi yang keluar di tengah warganet dan juga netizen tentunya begitu. Mengingat timingnya nih bersamaan dengan mendekatnya pesta demokrasi atau tahun politik di tahun 2024 begitu Mas Kurnia. Dan kemudian menyasar orang-orang atau elit-elit tertentu begitu di parpol-parpol tertentu. Mengingat ini adalah kasus yang muncul di lembaga sepenting Kementerian Pertanian, apakah lagi-lagi kita bisa berasumsi ini tidak ada kepentingan yang mengendarai begitu pure murni kita akan menegakkan korupsi secara bersama-sama? Ya, maka dari itu untuk membuktikan apakah ini ada sebut saja kriminalisasi atau politisasi terhadap suatu kasus, KPK harus segera memberitahukan kepada masyarakat 3 klaster itu berkaitan dengan apa dan siapa yang terlibat di sana. Karena selama ini publik dihadapkan dengan pemberitaan, misalnya ada yang mengatakan perjalanan fiktif atau ada yang mengatakan suap lelang jabatan di Kementerian Pertanian. Itu kan masih sekedar asumsi yang harus diobjektifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kalau ada tudingan berkaitan dengan politisasi dan lain sebagainya, tentu ada upaya hukum yang disediakan. Kalau seandainya seseorang ditetapkan tersangka dan orang tersebut tidak sependapat dengan penetapan tersangka itu, ada forum pra-peradilan. Itu bisa diuji di pengadilan negeri. Kalau seandainya tindakan penegak hukum tidak tepat, tentu status tersangkanya akan digugurkan oleh majelis hakim. Namun sebaliknya, jika status itu dibenarkan oleh pra-peradilan, maka prosesnya tinggal kita tunggu saling beradu argumen antara kuasa hukum dari terdakwa dan penuntut umum di persidangan tindak pidana korupsi. Demikian, Mbak. Ya, sementara kita menunggu bagaimana alat bukti tersebut lengkap, kemudian bagaimana penyidik KPK ini dapat membuktikan uang, ya apa ya namanya, kasus atau aliran dari kasus dugaan korupsi ini, benar-benar menyasar dan tidak dikendarai oleh kepentingan tertentu begitu. Ini juga ada yang menarik Mas Kurnia, mungkin sebagai penutup juga terkait dengan adanya pengepul jabatan atau pengepul uang begitu yang disebut mendampingi sang menteri begitu Syahrul Yassin Limpo. Apakah ini bisa menjadi kunci untuk membuka lebih terang begitu penyidikan dalam kasus ini? Siapa-siapa saja yang terdampak atau siapa-siapa saja yang menerima aliran uang? Ya, itu yang harus dicari. Jika memang benar ada tindak pidana korupsi berupa pemerasan, maka pertanyaan reflektifnya adalah siapa yang memeras, dalam kapasitas apa. Misalnya kalau disebutkan ada pegawai negeri di Kementerian Pertanian, siapa yang menyuruh mereka. Maka dari itu berdasarkan kalau merujuk pada ilmu hukum, berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang turut serta melakukan, semua dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Namun yang terpenting adalah KPK itu hanya bisa menangani jika korupsi itu melibatkan penyelenggara negara. Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah siapa penyelenggara negaranya? Apakah dugaan publik selama ini yang menyasar Menteri Pertanian itu sudah valid atau tidak? Itu yang kita tunggu bersama, konferensi pers KPK berkaitan dengan konstruksi perkara ini. Demikian, Pak. Baik. Kita tunggu sama-sama bagaimana titik terang ini akan muncul dalam waktu dekat atau tidak begitu dari penyidikan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas insight-nya Mas Kurnia Ramadana dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat malam. Salam sehat, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.